Sirat itu adalah jembatan di atas api neraka jahanam yang mengantarkan seorang manusia ke surga. Dan sirat itu lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Makanya sebagian ulama mengatakan itu bisa melukai kaki seseorang, bahkan bisa membelah telapak kaki di keterangan para ulama. Lalu bagaimana kondisi Anda jika salah satu kaki Anda diletakkan di atas sirat tersebut? Kalau Anda benar-benar merasakan tajamnya jembatan tersebut, dan ketika Anda shock betapa tajamnya sirat tersebut, maka Anda menjadi begitu ragu melangkahkan kaki Anda yang berikutnya. Tapi tidak ada pilihan. Itu sirat tidak diam, tapi ke kanan, ke kiri, ke kanan, kiri. Lalu pandangan Anda tertuju ke bawah. Lalu Anda melihat neraka jahanam. Lalu telinga Anda mendengar betapa menggegarnya suara-suara dari neraka jahanam tersebut. Suara yang nggak pernah kita dengar sebelumnya. Suara yang paling horor yang pernah kita dengar. Dan pada saat itu, kondisi Anda lemah. Hati Anda bergoncang, kaki gemeter, berat sekali untuk dibawa melangkah. Dan pada saat itu, hanya ada satu perintah, berjalanlah melewati sirat. Yawma taral mu'minin wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi'aymanihim. Di hari engkau melihat orang-orang beriman yang laki-laki maupun wanita, cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'ud, cahaya ketika melewati sirat. Mereka melewati dan melalui sirat sesuai dengan amal ibadah mereka. Di antara manusia, ada yang cahayanya seperti gunung, dan ada manusia yang Allah kasih cahaya sebesar pohon korma. Ada yang cahayanya Allah kasih sebesar seseorang dewasa yang berdiri. Dan yang paling rendah derajatnya, Allah kasih cahaya kepada dia, tapi untuk jari kakinya saja. Dan redup, nanti ada, lalu mati, nyala, mati, nyala, mati. Al-Imam Dhahhak beliau menyampaikan, tidak ada satupun orang kecuali dikasih cahaya oleh Allah pada hari kiamat. Lalu ketika mereka berada di hadapan sirat, maka cahaya orang-orang munafik dimatikan sama Allah. Itu ketika cahaya orang-orang munafik dimatikan, yang shock bukan hanya orang munafik, tapi orang-orang beriman yang ada di lingkungan tersebut. Kita bayangin nggak sih? Kita ngantri nih, terus 5 orang di hadapan kita cahayanya mati, 4 orang depan kita mati lagi, ketiga mati lagi, lalu kedua depan kita mati lagi, lalu persis depan kita mati lagi. Itu apa nggak jantung aja? Mati. Lalu mereka berdoa, Rabbana atmim lana nurana. ya Rabb kami, tolong jaga cahaya kami, tolong jaga jangan sampai mati ya Allah. Di atasnya terdapat besi-besi pengait dan kawat-kawat berduri yang ujungnya bengkok. Dalam riwayat, fungsi dari kawat berduri lalu besi-besi pengait itu untuk menyerang manusia yang melewati sirat itu. Ada yang diambil oleh malaikat-malaikat penjaga neraka, dan Anda saksikan itu dengan kedua mata Anda. Lalu di depan kita satu jatuh, lalu cahaya mati. Ada yang terluka tapi selamat, ada yang sempat terpleset tapi selamat, dan ada yang terjungkil di dalam api neraka jahanam. Nabi SAW mengatakan, dan yang pertama-tama dari kalian yang melintasinya seperti kecepatan kilat, dan yang pertama kali Rasulullah SAW. Lalu yang berikutnya itu secepat hembusan angin, lalu seperti kecepatan burung, lalu dalam keterangan yang lain seperti kecepatan kuda, orang lari. Sampai ada seseorang tidak mampu berjalan kecuali dengan merangkak. Ini menunjukkan bahwa kecepatan manusia pada saat melewati sirat itu sesuai dengan kecepatan mereka dalam menyambut dan melaksanakan perintah-perintah Allah di dunia. Kecepatan kita dalam mengakui kesalahan kita, kecepatan kita dalam menerima kekhilafan, lalu beristighfar, bertaubat. Kalau Anda merasa berat untuk berjalan di atas permukaan bumi dalam rangka beribadah, apalagi melewati sirat, yakinlah bahwa kondisi ketika kita di sirat jauh lebih berat.